Perbedaan antara riba dan jual beli seringkali menimbulkan kebingungan bagi banyak orang, terutama dalam konteks ekonomi dan perbankan. Dalam Islam, riba merupakan salah satu konsep yang sangat ditekankan dalam keuangan karena dianggap sebagai praktik yang dilarang. Berikut adalah 10 perbedaan utama antara riba dan jual beli. 1. Jenis keuntungan. Riba. Keuntungan dari riba diperoleh tanpa usaha karena hanya berbasis bunga atau peningkatan tarif. Jual beli. Keuntungan dari jual beli diperoleh dari aktivitas perdagangan barang atau jasa yang melibatkan usaha. 2. Hukum Islam. Riba. Riba dilarang menurut hukum Islam karena dianggap memperbudak yang berhutang. Jual beli. Jual beli diperbolehkan menurut hukum Islam selama dilakukan dengan jujur dan adil. 3. Nilai tambah. Riba. Riba tidak memberikan nilai tambah nyata pada ekonomi. Jual beli. Jual beli memberikan nilai tambah dengan menciptakan produk atau jasa untuk konsumen. 4. Risiko. Riba. Mengandung risiko rendah bagi pemberi pinjaman karena keuntungan tetap. Jual beli mengandung risiko bagi penjual dan pembeli terkait harga dan permintaan pasar. 5. Transaksi. Riba. Transaksi berbasis riba sering bersifat eksploitatif. Jual beli. Transaksi jual beli bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak. 6. Keberlanjutan. Riba. Riba bisa mempengaruhi keberlanjutan ekonomi secara negatif. Jual beli. Jual beli mendukung keberlanjutan ekonomi dan pertumbuhan. 7. Akad. Riba. Transaksi riba seringkali tidak jelas atau tidak disepakati dengan baik. Jual beli. Akad jual beli biasanya jelas dan telah disepakati oleh kedua pihak. 8. Tujuan. Riba. Tujuan riba lebih kepada keuntungan finansial pribadi. Jual beli. Tujuan jual beli lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan pemasaran produk. 9. Penerimaan sosial. Riba. Seringkali tidak diterima secara sosial, terutama di masyarakat yang religius. Jual beli. Secara sosial lebih diterima karena dianggap sebagai elemen ekonomi vital. 10. Pengaruh moral. Riba. Memiliki dampak moral negatif karena dianggap memanfaatkan orang. Jual beli umumnya dianggap sebagai aktivitas yang memiliki dampak moral positif selama dilakukan dengan etika. Dengan memahami perbedaan-perbedaan ini, kita bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan dan memastikan transaksi kita sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut. Tidak hanya bagi para pedagang dan investor, tetapi juga bagi masyarakat umum, memahami konsep ini bisa membantu dalam membuat keputusan keuangan yang lebih baik.